Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham teratas dengan value di atas 5 miliar yang berhasil menjadi Top Gainers hari ini. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Yang pertama dari saham KREN. Ini saham yang baru bangun dari tidurnya di harga 50. Dan hari ini terjadi distribusi besar oleh CP sebesar 12 miliar dan CS sebesar 4,8 miliar. Ini red flag yang cukup mengkhawatirkan. Ini sangat berbahaya untuk Bapak Ibu masuk di harga sekarang, apalagi pembelinya ini isinya bisa dibilang retail-retail, ada YP, PD, XC, MG, GRCC. Ini nilainya juga seragam, bisa jadi ini adalah retail-retail atau trader-trader spekulan, dan penjualnya itu bandar yang nilai transaksinya ini sangat besar sebesar 12 dan 4,8 miliar. Kemudian secara teknikal ini baru bangun, jadi agak sulit juga untuk dianalisa kalau kita lihat dari chart 1 jamnya. Untuk yang spekulan scalping, Bapak Ibu bisa beli di harga 59 atau 58 sampai harga 60 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa spekulasi dulu di harga sana. Kalau berani untuk scalping di saham seperti ini, kalau saya menyarankan untuk menjauhi saham-saham seperti ini karena ada potensi untuk lanjut tidur kembali. Kemudian untuk yang support lebih terdekatnya yaitu ada di harga sini Bapak Ibu. Harga 64 sampai 62 deh. Consider Bapak Ibu scalping supportnya di sini, kalau ke bawah itu jual. Terus support terakhirnya itu yaitu ada di harga 59 sampai 58. Jika di bawah itu harus jual, Bapak Ibu ada potensi lanjut tidur di harga 50. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk keren scalpingnya mungkin menarik karena ada pergolakan. Besoknya untuk jangka menengah tentu saja tidak menarik karena ada distribusi besar dari bandar. Lanjut di saham Agung Podomoro Land, APLN. Hari ini terdapat distribusi yang cukup signifikan, ada yang 1,9 miliar dan rata-rata ini 1 miliar dari 4 broker, dan pembelinya itu cukup sedikit ya Bapak Ibu, tidak terjadi akumulasi. Tapi ini nilai peningkatannya hari ini sangat besar. Di satu hari ini saja naiknya sampai 29,66%, sangat besar. Kemudian secara broksum dari kita lihat dari pertama kali dia volume tinggi di hari 15 Agustus. Oke, ini cenderung distribusi. Kalau kita lihat dari tanggal 6 Juni terjadi akumulasi oleh ZP, YP, DR, AZ, sisanya distribusi kecil, dan kemungkinan ini isinya retail-retail, ada PDNI, CCSQ. Apakah menarik? Untuk jangka menengah mungkin masih menarik kalau harganya ada di bawah. Ini harga sudah ketinggian dan juga bandarnya sudah akumulasi di bawah, dan mungkin esok-esok akan jualan-jualan dulu dan distribusi pelan-pelan. Kemudian untuk scalping bagaimana? Kita lihat di chart 1 jam terlebih dahulu. Tidak bisa terlihat di chart 5 menit. Oke. Chart 1 menit tidak bisa di Stockbit. Jadi menurut saya untuk APLN ada potensi supportnya itu pertama ada di harga 148, dan saya tidak menyarankan untuk Bapak Ibu beli. Tapi kalau untuk scalping mungkin masih bisa karena ada volatilitas, nantinya mungkin akan terjadi seperti ini ke 148, kemudian naik sedikit saja karena untuk scalping, kemudian lanjut ke bawah lagi karena akan terjadi distribusi. Kemudian kalau untuk jangka menengah Bapak Ibu bisa perhatikan area di sini Bapak Ibu, di harga
126 sampai harga 123. Tapi harganya sangat jauh dari harga sekarang. Mungkin Bapak Ibu bisa tunggu untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak sabar, Bapak Ibu bisa tunggu di harga sini Bapak Ibu. Di sini ada resisten menjadi support dan support menjadi resisten, dan ini kembali resisten menjadi supportnya kembali. Di sini bisa dibilang menjadi supportnya APLN yang lebih dekat di harga 135 dan 136. Di sini Bapak Ibu bisa spekulasi beli untuk yang swing trading jangka menengah. Kalau untuk scalping bisa di harga 148 sampai 149. Walaupun saya tidak menyarankan beli situ, lebih baik tunggu di area bawah. Seperti itu Bapak Ibu untuk APLN. Scalping masih oke. Masih tapi pantauan ketat untuk jangka menengah, tidak menarik di harga sekarang tapi menarik di harga 136 sampai 135. Untuk resisten yang terdekat adalah di harga 168 Bapak Ibu. Di harga 168 sampai harga 161 kita anggap sebagai resisten, dan resisten yang paling dekat itu ada di harga 156 dan 152, itu ada di harga sekarang. Kemungkinan akan dijebol besok atau mungkin tidak jadi dijebol, malah turun lagi ke bawah ke harga 136 135. Seperti itu Bapak Ibu untuk jangka menengah menarik di harga bawah, untuk scalping menarik untuk volatilitasnya. Selanjutnya saham call, saham IPO. Untuk hari ini malah terjadi distribusi dari MG yang sangat besar, yang sebelumnya terjadi pembelian yang besar juga. Coba kita lihat di hari pertama di tanggal 7 September sampai hari Jumat lalu, MG beli banyak sebesar 7 miliar dan sisanya retail. Tetapi hari ini kita lihat MG jualan yang jauh lebih besar, malah sampai 14 miliar. Di sini menunjukkan bahwa distribusi bandar sudah dilakukan, jadi ada potensi besok akan dibuka kerannya. Mungkin besok akan ARA, sehabis itu langsung ARB, ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan besok bandar akan membelinya kembali untuk menjaga harganya, tapi potensi itu akan sulit dilakukan karena hari ini saja MG sudah jualan besar-besaran. Ada potensi besok retail mencoba spekulasi masuk dan harganya akan dibawa turun ke bawah. Jadi untuk call menurut broker summary sudah tidak menarik, dan menurut technical sudah tidak bisa dianalisa karena ini sama IPO. Jadi Bapak Ibu yang punya saham call di harga IPO, consider untuk jual pelan-pelan lebih baik karena bandarnya sudah mulai distribusi. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ke saham BMHS. BMHS hari ini naik tinggi, hal yang cukup langka terjadi, malah naik tinggi sebesar 20%, bahkan dengan pembelian besar oleh LG dan AZ. Ini kemungkinan adalah bandar yang nilainya signifikan dibanding pembeli yang lain. Di sini bisa kita lihat pembeli yang lain di bawahnya itu ada 193 juta, 93 juta. Nilainya di bawah 100 juta, tapi tiba-tiba LG dan AZ malah nilainya 3 miliar. Ini sepertinya bandar yang mau mengangkat harga BMHS ke atas. Kemudian penjualnya ini retail sepertinya ada CC, YP, PD, ini nilainya serempak sama, mirip-mirip. Jadi ada potensi ini harga akan diangkat lagi lebih ke atas. Kalau bentar saya hapus dulu. Kalau kita lihat BMHS IPO kemudian diangkat, kemudian distribusi di area 1100 sampai 900-an, kemudian markdown dan bearish ke bawah, ada potensi menaik. Menurut saya bisa jadi ada. Coba kita tarik dulu ke arah sini, dan yap, secara teknikal ini sudah break, sepertinya bisa kita anggap break dari downtrend. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah break of structure tapi belum tinggi. Mungkin besok akan, kalau besok naik lebih tinggi lagi, sudah confirm break of structure, yang menandakan bahwa fase bearishnya itu sudah berakhir. Sekarang mulai ke fase sideways cenderung ke bullish. Jadi Bapak Ibu kalau
untuk beli BMHS oke, masih oke menurut saya. Kalau Bapak Ibu mau beli, tapi titik entry-nya kita cek dulu di chart 1 jam. Di chart 1 jam titik entry yang menarik menurut saya ada di harga 590 sampai harga 605 Bapak Ibu. Di area demand yang ini sampai 610 deh kita spare. Kemudian kalau kita cek di chart day-nya dulu, di sini. Oke, ini kebetulan menjadi suatu resisten yang sebelumnya kemudian di break dengan volume yang cukup tinggi. Jadi 590 sampai 610 kita anggap valid sebagai support. Kemudian Bapak Ibu kalau misal masih tidak sabar bisa beli di area 600 sampai 610, yaitu paling dekat, berarti kita main aman saja. Karena harga sekarang udah naik sangat tinggi, kita beli aman di harga 590 sampai 610 supportnya. Kemudian resistennya kita cek di chart daily. Oke, di high sini Bapak Ibu. Di sini kita anggap sebagai resisten selanjutnya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, sebentar saya tarik dulu. Oke, di 200%-nya itu ada di harga 744, itu menjadi resisten yang selanjutnya Bapak Ibu. Di sini. Dan resisten yang paling dekat sebenarnya ada di harga 127,2%, di harga 655 maksud saya. Jadi Bapak Ibu ada potensi kalau mau beli BMHS ada potensi turun terlebih dahulu karena ada wick di atas ini. Kemudian harganya sudah terlalu tinggi naik, jadi ada potensi besok ada turun dulu sedikit sampai ke harga 590-an. Bapak Ibu bisa consider beli dulu, spekulasi di 590 sampai 610. Kemudian ada potensi menyentuh resisten di 655. Jika misalnya berhasil di break, ada potensi menyentuh 690 sampai 685. Kemudian target selanjutnya yaitu di harga 745. Apakah menarik? Untuk scalping menarik, untuk jangka menengah juga menarik karena ini ada potensi sideways cenderung bullish. Dan broksumnya juga sangat menarik, ada big akumulasi dari dua bandar LG dan AZ. Seperti itu, kita lanjut ke saham terakhir yaitu saham NFCX. Ini saham teknologi. Dan ternyata hari ini ada distribusi oleh PGTF dan XA, dan ini nilai PG-nya itu sangat besar dan sangat signifikan. Kemungkinan ini bandar NFCX yang sedang jualan ke beberapa trader seperti ada KK, XC, PD yang retail, dan juga ada YUFS yang ini adalah mungkin institusi. Kemudian apakah menarik berdasarkan broker summary? Menurut saya tidak menarik berdasarkan brosum, tapi secara teknikal mungkin sedikit menarik karena hari ini break dari resisten high yang dibentuk dari Juli 2022. Seperti ini dengan targetnya yaitu di harga, sebentar Bapak Ibu, di harga sudah capai, kemudian selanjutnya di target 11.200 deh Bapak Ibu. Bisa consider untuk jual kalau Bapak Ibu udah punya di harga bawah, tapi kalau untuk beli sekarang saya tidak rekomendasikan karena harganya sudah terlalu tinggi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat kalau menggunakan pattern inverted head and shoulders juga bisa, tapi ini menurut saya cukup maksa. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada shoulders kiri, kemudian headnya, kemudian shoulders kanan, dan break ada potensi dia retracement terlebih dahulu dan lanjut ke atas, tapi hal itu saya tidak yakini karena ada distribusi yang besar. Kalau misalnya pola seperti ini di break dengan akumulasi yang besar mungkin saya cukup yakin, tapi ini ada distribusi jadi saya kurang yakin. Kemudian kalau kita tarik dari area pertama naik itu di 19 Mei, tarikan pertama dengan volume yang cukup tinggi malah cenderung biasa saja, malah cenderung distribusi oleh CP, PG, dan akumulasi oleh asing ZP, AK, FS.
Apakah menarik? Menurut saya ini 50-50 untuk jangka panjangnya, dan juga AVG-nya sudah terlalu jauh ya Bapak Ibu. ZP aja di 8.000 dan harga sekarang di 10.000. Jadi kalau misalnya ZP distribusi kepada retail mungkin sudah oke distribusi sekarang, dan retail makan di harga mahal, dan mungkin ZP akan untung besar kalau misalnya retail masuk. Jadi untuk jangka menengah menurut saya tidak menarik. Untuk scalping mungkin menarik karena ada potensi. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada support yang lebih terdekat lebih dahulu di harga 10.100-an. Yap, di situ menurut saya ada potensi turun dulu kalau untuk scalping, dan mungkin akan mantul kembali. Seperti itu Bapak Ibu, menurut saya NFCX menarik untuk scalping tapi tidak menarik untuk jangka menengah. Oke, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.